Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan sudah hadir rekan kita Mas Andio Jaya. Ya, Iya Pak. Oke, nanti Mas Andio ini, Mas Agung Andio Jaya ini salah satu ya pakar ataupun think tank lah yang menghasilkan indeks efektivitas kinerja PPATK, tentu dibantu oleh tenaga ahli dan teman-teman lainnya dari berbagai macam universitas yang ada di Indonesia, dan sudah menghasilkan indeks efektivitas kinerja PPATK tahun 2002 yang lalu. Nah, kita ingin gali nih ke Mas Agung ini ya, sejauh mana hasil indeks efektivitas kinerja PPATK ini, dan dari hasil itu apa yang bisa digunakan untuk PPATK dalam meningkatkan kontribusinya kepada bangsa dan negara ini. Mas Andi ini Sobat PPATK, sarjana ilmu statistik ya. Iya Pak. S1-nya, kemudian S2 di Australia, dan beliau banyak sekali memberikan nilai tambah ya buat PPATK. Tentunya salah satu produk yang dihasilkan adalah terkait dengan indeks efektivitas kinerja PPATK. Mas Andi, ini kalau kita lihat memang jumlah laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa sebagai pihak pelapor kepada PPATK itu sangat besar ya. Per detik saja bisa 2 laporan. Sebulan itu bisa 2 sampai 3 juta ya. Iya betul. Ya, sekarang ini udah sampai berapa puluh juta sekarang. Saya nanti bisa dijelaskan ya. Laporan yang masuk kepada PPATK, apalagi sekarang kita sudah pakai aplikasi yang disebut dengan GoAML ya. Nah, dengan banyaknya laporan ini justru seolah-olah menjadi kurang efektif karena banyak laporan yang sifatnya seperti sampah gitu ya. Nah, ini bagaimana ini? Pertama terkait dengan hasil indeks efektivitas kinerja dulu lah. Mas Agung sampaikan. Kemudian tadi tuh kenapa sampai banyak sekali laporan yang masuk tapi secara ini ya kualitas itu kurang bagus gitu. Iya. Silakan Mas Agung. Oke Pak. Baik, terima kasih Bang View. Ini sangat apa ya istilahnya bahagia lah ya bisa diundang di sini gitu Pak. Karena sebelumnya terus terang ini saya termasuk pegawai yang diperkerjakan Pak dari BPS gitu. Sebelum diperkerjakan ke sini, salah satu channel YouTube yang saya ikuti dan saya lihat itu untuk dapat referensi PPATK itu dari channelnya Bang View sebenarnya Pak. Jadi nggak kebayang ternyata saya duduk di dalamnya sekarang sebagai narasumber ya. Buat Jadi, sharing buat teman-teman kita Sobat iya, PPATK. Betul Pak. Jadi ya terhormat Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak Bang View sama rekan-rekan di Humas. Ya kalau kita bicara indeks efektivitas ini, sebenarnya indeks ini dibangun oleh PPATK gitu untuk apa ya, sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja PPATK dalam APBPT nih Pak. Anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Betul. Nah, dengan indeks ini harapannya sebenarnya PPATK itu tahu posisinya di mana PPATK sedang berdiri itu dalam upaya pencegahan pencucian uang tadi dan pendanaan terorisme. Apakah sudah cukup cepat nih larinya gitu atau masih jalan di tempat gitu Pak. Nah, dengan indeks ini PPATK tahu nih apa namanya secepat apa pergerakannya gitu. Apalagi indeks ini dibangun sejalan dengan penilaian FATF sebenarnya Pak. Kalau FATF kita tahu efektivitas pemberantasan money laundering itu dari 11 immediate outcome gitu Pak ya. Nah, itu dipetakan sebenarnya ke dimensi indeks efektivitas ini. Ada 12 dimensi memang di kita dan mencerminkan penilaian FATF tadi gitu. Nah, kalau bicara capaian kita PPATK di 2022 itu kita sudah mencapai 7,4
7 Pak nilainya. 7,47. Berarti Iya. meningkat dari Meningkat indeks dibandingkan sebelumnya. yang 6,98. Meskipun kategorinya masih sama-sama efektif. Iya, iya. Iya gitu Pak. Jadi sudah cukup efektif di kita, itu efektif kategorinya meningkat 0,49%. Gitu, Pak. Kemudian yang perlu diperhatikan dari capaian kita yang lalu gitu, memang secara umum terjadi peningkatan Pak dari 12 dimensi itu. Ya kan? Tapi 12 dimensi itu apa 12 aja itu? dimensi Pak ya. Dari dimensi pertama risiko kebijakan dan koordinasi domestik, kemudian kerjasama internasional, pengawasan pengaturan gitu Pak ya. Terus kemudian pencegahan TPPU, TPPT, terus masuk hasil TPPU, TPPT, pemberantasan sanksi keuangan sampai dengan perampasan aset itu semuanya Diukur sudah itu ya. mencakup, Pak. Iya, 12 item tadi diukur. diukur. Dan kita mengukurnya dari sisi eksternal maupun internal nih Pak. Dari eksternal berarti kita meminta stakeholder kita menilai nih dari 12 dimensi itu PPATK kinerjanya seperti apa sih gitu. Sudah oke nggak? Kalau dari sisi internal kita itu sebenarnya kita melihat output kinerja kita Pak dari unit-unit kerja PPATK. Jadi harapannya kita punya penilaian yang komprehensif nih dari eksternal, seperti apa sih melihat apa yang sudah kita upayakan di dalam internal kita gitu Pak. Ini Mas Agung ini kalau kita lihat instansi ya, khususnya instansi pemerintah, apalagi swasta itu jarang sekali melakukan penilaian terhadap diri sendiri karena kan beresiko kan. Betul Pak, risiko yang Resiko kan. risiko. Nah, ini tentu juga kita lihat nih caranya. Cara menilai indeks efektivitas tadi itu seperti apa? Bisa nggak dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Iya. Supaya masyarakat nih juga Yakin gitu ya. yakin, jangan-jangan cuman sekedar dibuat. Dibuat. Nah, Iya, betul Pak. itu gimana mengukur supaya hasil indeks ini tuh Valid gitu Pak ya. valid dan terpercaya. Objektif gitu Pak ya. Iya. Jadi ada beberapa sisi Pak yang sebenarnya digunakan oleh PPATK sebagai metode untuk menjamin istilah Pak ya. Hasil yang dilakukan oleh PPATK dalam penilaian efektivitas ini objektif, valid, terpercaya gitu Pak ya. Pertama dari sisi metodologinya. Dari sisi metodologinya itu dibangun yang melibatkan berbagai macam akademisi, ahli gitu Pak ya, dari berbagai macam universitas maupun institusi gitu yang memang ahli di bidang TPPU TPPT di tahun 2020 lalu ini. Jadi prosesnya panjang Pak dan tidak sederhana gitu untuk menyusun metodologi ini gitu. Kemudian kita juga menggunakan tadi Pak panduan FATF gitu, menyerap 11 immediate outcome tadi diterjemahkan dalam 12 dimensi penilaian terstandar nih secara internasional gitu kan Pak. Terus kemudian untuk menjamin bahwa ini objektif, kita tidak melakukan sendiri. Yang melakukan penilaian itu adalah konsultan Pak sebenarnya. Kita hanya mendampingi konsultan itu melaksanakan pekerjaannya melakukan survei tadi itu. Dan konsultan juga dilakukan bidding ya. Bidding juga Pak, betul. Terus kemudian ada yang namanya tim penjamin mutu yang isinya adalah 11 orang akademisi dan ahli. 9 orang akademisi dari 7 universitas. Kemudian 1 orang ahli TPPU TPPT dari Kroll Indonesia. Dan itu beliau-beliau sangat concern terhadap TPPU TPPT dan sudah malang melintang lah Pak ya. Tidak perlu kita ragukan lagi nih. Teruji betul Pak. Seperti itu. Jadi itulah yang langkah-langkah yang kita lakukan untuk menjamin bahwa angka yang dihasilkan ini bukan angka dalam angka langit gitu Pak ya. Jadi Mas Agung ya, apa sebenarnya arti dari hasil indeks efektivitas kinerja PPATK yang 7, sekian tadi itu? Oke. Jadi artinya gini Pak, kalau ini saya jelaskan secara matematis dulu Pak ya. Iya. Tapi jangan terlalu matematis. Iya Pak, nggak pakai rumusnya saya. Jadi range penilaian itu sendiri kan dari 0 sampai 10 Pak ya. Iya. 0 sampai 10 ini dibagi 4 etape kalau saya bilang. 4
4 etape, di mana etape pertama itu 0 sampai 2,9. Kalau misalnya indeks di rentang itu, artinya penanganan atau kinerja suatu lembaga itu dikatakan kurang efektif, Pak. Kemudian di etape berikutnya di 2,5 sampai 4,99 itu dia cukup efektif kategorinya. Lewat dari etape itu, etape yang ketiga, etape 5 sampai 7,49 itu efektif. Nah, begitu yang lewat 7,9 tadi sampai dengan 10 itu sangat efektif. Posisi kita di 7,47, Pak. Artinya kalau misalkan kita bisa nambah 0,02 poin lagi itu sudah sangat efektif gitu masuknya. Nah, efektif ini artinya, Pak, berarti secara umum ya, Pak ya, sebagian besar dari responden kita itu mengakui bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, ya, misalkan kita bicara HA, bicara HP, hasil analisis, hasil pemeriksaan nih maksudnya, atau dari misalkan unit kerja Direktorat Hukum nih, menghasilkan layanan anotasi hukum, layanan keterangan ahli, itu cukup diterima gitu dan mendukung kinerja mereka dalam pemberantasan TPPT gitu, Pak. Tapi sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Masih bisa ditingkatkan. Itulah ruang di mana yang masih ada hal-hal yang menurut beberapa sebagian responden masih kurang nih di sini. Nah, secara konkret yang dirasakan masyarakat bisa nggak diukur? Misalnya ya, Pak. Tadi ini kan banyak sekali laporan yang masuk. Betul. Iya kan? Iya. Sejauh mana tingkat efektivitasnya di dalam proses membantu penegak hukum? Iya. Jangan-jangan karena banyaknya tadi laporan yang sifatnya tidak, ya kan, saya bilang sampah misalnya tadi kebanyakan karena mereka untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelapor, sampaikan aja laporan, tapi kualitasnya tidak teruji, tidak sesuai standar, tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh PPATK. Kan itu menjadi output di mana hasil analisis, hasil pemeriksaan disampaikan ke penegak hukum kan jadinya juga misalnya kasusnya jadi kasus yang receh-receh misalnya, tidak yang big fish, ya kan? Ya. Itu gimana itu? Nah, terkait dengan laporan, Pak, dari pihak pelapor memang dengan diterapkannya risk based approach gitu ya. Awalnya itu kan sebenarnya untuk membantu pihak pelapor lebih selektif lagi sebenarnya untuk masalah laporan nih, Pak. Menyampaikan laporan kepada PPATK. Betul. Oke. Harusnya gitu. Iya. Namun pada perkembangannya ketika itu dijadikan panduan gitu ya, mereka apa ya istilahnya ya, agak lebih cari mudah gitu ya. Ketika ini sudah mengikuti parameter tertentu yang sudah ditentukan tadi dengan risk approach tadi, udah laporin aja gitu. Nah, ini menyebabkan, Pak, tadi yang Bang View sampaikan gitu, kalau laporan yang diterima oleh PPATK itu agak sulit akhirnya mencari mana sih yang laporan yang benar-benar daging gitu kan ya. Karena campur baur gitu kan. Iya, saking ininya gitu. Dan fenomena ini sebenarnya nggak di Indonesia juga, Pak. Oke. Jadi di Amerika itu di 2007 udah terjadi gitu. Iya. Kalau bicara di Italia 2011 sudah terjadi juga. Tapi mereka cepat upgrade ya, bisa perbaiki itu ya? Enggak juga, Pak. Enggak juga ya? Merasa aja, sulit Pak. Juga ya? Sulit juga, Pak. Bahkan kalau kita bicara di Amerika, ambil contoh ketika Patriot Act itu diberlakukan gitu. Sebelum Patriot Act itu penanganan perkara money laundering itu sejalan nih, Pak, antara laporan naik gitu ya, penanganan money laundering naik, Pak. Tapi begitu Patriot Act itu diterapkan gitu, lompat ini pelaporan dari pihak pelapor itu lompat jauh gitu kan. Semakin baik, semakin meningkat. Semakin meningkat jauh, Pak. Tapi ya tadi karena dagingnya udah semakin sedikit, yang FIU-nya itu kesulitan mencari mana sih yang daging-daging tadi gitu. Akhirnya malah turun, Pak, tadinya. Oke, hasil yang di apa namanya itu yang
hasil dari kinerja malah lembaga turun. itu malah menurun ya. Menurun ya, karena kesulitan itu tadi. Nah jangan sampai itu yang terjadi di Indonesia. Nah itu apa yang harus dilakukan terhadap pihak pelapor? Nah sebenarnya gini Pak, untuk mengurangi itu gitu, itu beberapa sisi Pak yang harus diperbaiki memang. Dan ini kemarin kebetulan ketangkep gitu ya di kuesioner efektivitas kita. Pertama dari sisi SDM dari pihak pelapor Pak gitu. Ya kan, memang dari kegiatan PPATK sendiri banyak produk kita yang ditangkap oleh mereka nih. Dan mereka mengakui, mereka ikut, ada sosialisasi dari PPATK ikut, ada pelatihan dari PPATK ikut, kemudian ada pernah terima hasil dari risk assessment terima juga gitu kan. Kemudian ada ML News terima juga. Tapi kenapa nggak terdampak sih gitu kan? Pertanyaan gitu Pak. Mereka mengakui itu, meskipun kami mengikuti banyak hal itu gitu, kami masih kesulitan loh dalam menentukan parameter yang harus ditentukan untuk menghasilkan laporan gitu. Itu Pak yang terjadi. Ya mungkin SDM oke gitu ya, tapi kan mungkin juga ya supaya tidak terganggu bisnisnya. Dia ya itu tadi, yang penting laporkan aja. Dengan melaporkan seolah-olah kewajiban menjadi gugur gitu kan. Iya. Artinya jangan sampai juga ini sebagai alasan gitu ya. Tadi yang diungkapkan di Amerika juga terjadi hal yang sama gitu kan. Alasan pihak pelapor untuk tidak menyampaikan laporannya yang bergizi gitu kan. Atau bisa juga enggak, sebenarnya PPATK menghasilkan hasil analisis, hasil pemeriksaan yang cukup bagus, tapi dalam proses tindak lanjutnya di penegak hukum yang tidak optimal. Apa itu juga nggak dinilai gitu? Kan tidak fair juga kan? Iya Pak. Lembaga PPATK dinilai, tapi tindak lanjut dari hasil dari kinerjanya tidak dinilai juga, sehingga kan kurang fair menurut saya ya, kalau misalkan dua sisi itu tidak sama-sama dinilai. Betul. Gitu. Nah kebetulan untuk yang kan jatuhnya kalau seperti itu ada yang proaktif atau inquiry gitu Pak ya dari kita. Penilaian terhadap produk kita HAHP gitu untuk mendukung kinerjanya si penegak hukum itu dinilai bagus Pak di sini malahan. Ini saya sebutkan Pak ya, untuk penanganan perkara TPPU itu malah bagus nih, dari 8,03 di tahun sebelumnya, di tahun kemarin itu 8,33, naik Pak. Naik ya. Naik. Kemudian di penanganan perkara TPPT juga sama, ini juga tinggi, dinilai di 7,16 gitu. Nah, yang turun mungkin di proaktifnya malahan Pak. Proaktif juga naik sih, proaktif naik. Yang turun di penanganan ini inquiry TPPT Pak, penanganan perkara TPPT. Permintaan informasi terkait pendanaan terorisme. Iya, itu dari turun. Penegak hukum. Dari penegak hukum. Oke. Itu turun. Tapi turunnya itu sebenarnya bisa dijelaskan Pak. Karena di tahun 2021 kan kita menilai tahun 2021 sebenarnya pelaksanaan penilaian kemarin ya. Itu setelah kami konfirmasi dengan tim ASA, tim pelapor, tim analisis dan, lah ya, dan pelaporan yang menangani terorisme. Itu di 2021 secara umum, secara global gitu, kejadian terorisme memang sedang menurun Pak, termasuk juga di Indonesia. Nah akhirnya permintaan terhadap informasi atau HAHP terkait PPT juga menurun. Jadi menurun ya. Iya. Jadi menarik sekali nih Mas Agung ya, Sobat PPATK. Dari sini kita tahu, bisa mengukur sejauh mana kinerja yang sudah dilakukan oleh PPATK terhadap tugas dan tanggung jawab dan maupun kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada PPATK. Nah kembali tadi ke pertanyaan saya nih Mas Agung. Ini kan agak jarang sekali saya kira juga lembaga yang menilai dirinya sendiri untuk mengukur kan Pak, sejauh mana efektivitas yang dia lakukan. Nah
Apa dasarnya kira-kira ya? Karena ada risiko-risiko tadi itu. Iya. Untuk semangatnya sih semangat perbaikan Pak kalau PPATK-nya Pak ya. Bang, ya. Jadi rezim APU-WPT yang dibangun di Indonesia itu kan harus terus mengalami peningkatan gitu. Nah, peningkatan itu bisa dilakukan kalau kita tahu posisi kita di mana gitu. Jadi nggak sporadis gitu Pak, ininya kan. Kalau kita bicara tadi Bang Vio untuk penilaian terhadap diri sendiri, yang ada memang saat ini ya di berbagai macam KL itu ada penilaian kepuasan masyarakat gitu. Masing-masing KL melakukan nih Bang Vio, karena itu Permenpan RB nomor berapa ya? Nomor 17 tahun 2017 kayak. Nanti mungkin bisa dicek ya. Iya. Itu mengamanatkan setiap KL untuk menyelenggarakan penilaian kepuasan masyarakat tuh. Tapi ini kan beda kan? Kita beda. Bedanya itu kita lebih menyeluruh tadi, Bang Vio. Kalau kepuasan masyarakat cuman produk-produknya dia yang tertentu yang kelihatan masyarakat ya. Dan ini menyesuaikan dengan standar internasional ya. Kalau kita menyesuaikan dengan standar internasional selain yang tadi itu. Dan menilai dari dua sisi sebenarnya. Iya. Internal sama eksternal. Internal berarti kita bicara kinerja outputnya PPATK sendiri. Eksternal berarti bagaimana publik itu atau stakeholder itu melihat atau menilai, merasakan ya kinerja output kita gitu, Bang Vio. Iya. Jadi dari dua sisi malah lebih komprehensif. Jadi bisa disimpulkan pertama tadi hasil indeks efektivitas pelaksanaan kinerja PPATK itu bahwa perlu peningkatan dari pihak pelapor. Iya. Iya kan? Iya. Apalagi poin-poin penting dari situ? Baik, dari hasil indeks efektivitas ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita peroleh nih. Namun memang karena penilaian efektivitas itu secara umum adalah menilai diri PPATK gitu, tentu perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan itu lebih kepada bagaimana PPATK merespon gitu ya, kebutuhan stakeholder itu untuk membantu mereka lebih baik lagi gitu. Misalkan sebagai contoh kita bicara pihak pelapor nih Bang Vio, yang tadi kita katakanlah mereka kesulitan nih untuk memilah-milah mana sih laporan yang harus saya sampaikan, mana yang tidak perlu kan gitu. Karena yang saat ini terjadi, udahlah ini kayaknya mencurigakan lapor gitu kan ya Bang Vio ya. Nah, tadi saya sebutkan gitu kalau dari sisi kita sebenarnya sudah banyak nih hal-hal atau fasilitas yang sudah kita berikan gitu, tapi kurang tertangkap dengan baik. Nah, seperti sosialisasi, pelatihan dan sebagainya. Mungkin itu yang harus menjadi bagian yang harus diperhatikan bagi PPATK. Bagaimana atau langkah strategis apa yang bisa dilakukan untuk membantu pihak pelapor mengatasi permasalahan mereka tadi, untuk memilah mana sih pelaporan yang memang ini harus dilaporkan dan tidak gitu. Mungkin kalau kita pernah dengar Pak Kepala dalam beberapa kali pembukaan di acara, udah script based nih sekarang gitu. Kita bantu mereka dari si script di core banking mereka untuk membantu memilah tadi Pak laporan Bang Vio. Itu salah satunya gitu. Salah duanya mungkin bisa memberikan kalau misalkan di ini, karena 2020 dan 2021 itu banyak yang online ya, sosialisasi dan segala macam, dan mereka bilang kalau sosialisasi atau pelatihan melalui online itu kurang efektif nih gitu. Oke, coba kita lakukan secara offline gitu dan kita ukur lagi nanti gitu. Apakah dengan melakukan secara offline lebih bisa membantu mereka mengurangi ini atau tidak? Karena itu yang kita tangkap di sini. Kemudian di sisi lain, indeks efektivitas ini tidak hanya outputnya indeks atau angka saja, tapi ada rekomendasi sebenarnya Bang Vio, yang itu harus ditindaklanjuti oleh unit kerja kita untuk meningkatkan tadi capaian di pengukuran berikutnya gitu. Contohnya terkait dengan hasil analisis atau hasil pemeriksaan gitu, yang perlu ditangkap oleh para aparat penegak hukum itu. Saya masih kurang paham nih dengan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK gitu. Karena
kadang-kala saya dapatnya bagus nih, tapi kadang-kala kok agak sulit menemukan ini ya, titik poin yang disampaikan gitu. Mereka menuntut ya, memberikan masukan, tolong dong dibikin seragam seperti yang bagus gitu. Nah, mungkin itu yang perlu diperbaiki gitu, Bang View, terkait dengan hasil analisis. Itu sebagai contoh aja untuk rekomendasi. Berarti teman-teman di ASA perlu ada standarisasi atau semacam apa ya istilahnya, kesamaan format ya, menghasilkan hasil analisis atau hasil pemeriksaan gitu. Itu mungkin sebagai contoh untuk rekomendasi perbaikan. Oke, Sobat PPATK, banyak sekali informasi yang bermanfaat dan informatif ya yang disampaikan oleh Mas Agung buat kita Sobat PPATK terkait dengan hasil indeks efektivitas kinerja PPATK ya. Dan dari sini sangat terukur sejauh mana ya apa yang sudah dihasilkan dan peningkatan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh PPATK ke depannya. Dan ini rutin dilakukan supaya apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan itu benar-benar terukur dan tahu apa yang kita mau, tahu apa yang mau kita tuju. Kan seperti itu ya, Mas Agung. Terima kasih banyak Mas Agung yang sudah banyak memberikan informasi yang sangat bergizi dan bermanfaat buat Sobat PPATK. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?